Oke, kita lanjutkan untuk aplikasi praktis selanjutnya dari transistor yaitu relay driver. Jadi atau driver relay, biasanya kita mengenal driver relay atau dia yang meng-on dan meng-off-kan relay. Nah, itu bisa dipakai, bisa menggunakan transistor. Oke. This application is in some way a continuation of discussion introduced for diodes about how the effect of inductive kick can be minimized through proper design. Jadi aplikasi transistor sebagai relay driver ini atau driver relay ini adalah lanjutan sebagaimana yang kita sudah bahas pada pembahasan aplikasi dari dioda tentang bagaimana efek hentakan induktif di sini ya, hentak kick di sini hentakan atau sentakan induktif dapat diminimalisir dengan desain yang benar, Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk meminimalisir inductive kick atau hentakan induktif dengan desain yang benar. Oke. In figure 4.104a, a transistor is used to establish the current necessary to energize the relay in a collector circuit. Jadi pada gambar 4.104a ini transistor digunakan, ini ya transistornya ya. Transistor ini digunakan untuk menghasilkan arus yang dibutuhkan untuk meng-on-kan relay, terutama pada kaki kolektor ini. Relay yang ada pada kaki kolektor. Ini adalah koilnya relay, ya, di sini koilnya relay. Nah, dibelitkan pada satu ferrit ya. Di sini ferrit dibelitkan koilnya, terus di sini ada tuasnya. Tuas yang nanti akan ditarik oleh koil ini. Karena ada medan elektromagnetik tentunya. Nah, ini ya, ini tuasnya. Di sini tuas, diumpamakan sebagai tuas. Nah, dia membuka seperti ini pada saat ada arus di koilnya, maka tuas akan tertarik. Nah, seperti itu. Nah, di tuasnya ini ada kaki NO atau normally open. Normally open. Kalau NC kebalikannya ya, normally close. Nah, di sini kaki tengah ini, di tengah ini adalah kamennya. Jadi tuas yang common ini bisa berpindah-pindah. Bisa berada di NO pada saat relaynya off ya, dan pada saat relaynya on dia pindah ke kaki NC, normally close. Jadi seperti itu. Transistor digunakan untuk meng-on atau meng-off-kan relay. With no input at the base of the transistor, the base current, collector current, and coil current are essentially 0 ampere. Tanpa ada input di kaki basisnya, tanpa ada V input di sini, anggap saja 0 ya, di sini posisinya 0, maka arus basis, arus kolektor, dan arus koil itu kita anggap 0 ampere, nggak ada arusnya sama sekali. And the relay sits in the unenergized state, normally open, NO. Jadi, dan relay berada pada kondisi off atau tuasnya yang common ini tersambung dengan NO, normally open. However, when a positive pulse is applied to the base, the transistor turns on, establishing sufficient current through the coil of the electromagnet to close the relay. Jadi, tetapi pada saat ada pulsa positif, anggap saja ada tegangan positif ya. Dalam hal ini di sebelah kiri adalah V on ya, tegangan on di sini. Ada tegangan positif, entah itu 5 volt atau berapa volt, tergantung tegangan inputnya berapa. Anggap saja di sini ada tegangan 5 volt, V on-nya 5 volt. Pada saat ada tegangan 5 volt pada kaki basis, pada kaki input ini, maka transistornya dalam kondisi on.
dan menghasilkan arus yang cukup untuk mengonkan koil. Nah, dan koil tersebut akan menghasilkan medan elektromagnetik to close the relay, untuk agar tuas kamen ini bisa bergerak ke NC. Nah, seperti halnya ini terbuka NO, di sini anggap saja tuas NO, di sini tuas NC, jadi bergerak. Nah, arusnya mengalir pada koil dan tercipta medan elektromagnetik, dan di sini tuasnya yang kamen ini, kom ini atau kamen, itu dia tertarik ke NC. Jadi ini berpindah dari NO ke NC. Nah, berpindah tuasnya. Problems can now develop when the signal is removed from the base to turn off the transistor and de-energize the relay. Jadi masalah muncul pada saat kita ingin menghilangkan sinyal inputnya. Jadi sinyal inputnya kita kembalikan ke 0 volt. Jadi masalah muncul pada saat di sini. Dari 5 volt sinyal inputnya kita kembalikan ke 0 volt dalam kondisi off di sini. Nah, ini masalah muncul di sini. Tujuannya untuk meng-off-kan transistor juga dan meng-off-kan relay. Secara ideally, the current through the coil and the transistor will quickly drop to zero. Secara ideal ya, ini ideal. Arus yang melewati coil dan transistor itu akan menjadi nol secara langsung. Atau dengan cepat. The arm of the relay will be released, dan kaki kamen ini, tuas relay ini, kaki kamen ini akan kembali ke NO pada saat off. Tadi pada saat on kan dia kakinya ke NC, normally close. Pada saat off, kaki relay atau tuas relay itu kembali ke NO. And the relay will simply remain dormant until the next on signal. Dan relaynya akan off sampai sinyal selanjutnya masuk, entah itu sinyal on ya, mungkin sinyal on lagi. Jadi seperti itu. Itu idealnya. Jadi arusnya langsung drop ke 0 dan tuasnya relay langsung kembali ke NO dan relaynya menjadi off. Sampai sinyal on yang lain itu masuk, seperti itu. Jadi perlu kita ingat kondisi relay sekarang yaitu off ya. Kondisi dari on ke off. Nah, kondisinya berarti off. Begitu juga transistornya kondisinya dalam kondisi off. However, we know from our basic circuit course that the current through a coil cannot change instantaneously. Jadi di sini sampai sini dulu aja. Tetapi kita tahu dari pelajaran atau mata kuliah rangkaian listrik dasar ya, bahwasanya arus yang melewati koil dalam hal ini koilnya relay ya, koil dari relay tidak dapat berubah secara seketika atau tidak dapat berubah dengan seketika ya. And in fact, the more quickly it change, the greater the induced voltage across the coil, as defined VL sama dengan L dikali DIL per DT. Nah, ini DIL per DT ini perubahan arus ya, perubahan arus terhadap waktu. Jadi arus yang ada dalam koilnya relay ini tidak dapat berubah dengan instan, dengan seketika. Dari on, anggap saja dari on ada tegangannya ke off langsung, tidak bisa seperti itu. Nah, nyatanya semakin cepat arus itu berubah, maka tegangan yang diinduksikan pada koil itu semakin besar. Jadi jika DIL per DT-nya semakin besar, DIL per DT-nya semakin besar, maka VL-nya juga semakin besar. Nah, jadi seperti itu.
waktu perubahan arusnya, ya perubahan arusnya itu semakin tinggi, semakin besar, maka tegangan induksi pada koil itu semakin besar juga. In this case, the rapidly changing current through the coil will develop a large voltage across the coil with the polarity shown in figure 4.104a. Pada keadaan seperti ini, arus yang berubah secara cepat, yaitu arus yang berubah secara cepat dari kondisi transistor dan relay yang on ke kondisi off relay atau transistor, ya dalam hal ini koilnya. Jadi perubahan arus yang berubah secara cepat pada koil akan menghasilkan tegangan yang besar, tegangan yang tinggi pada koil tersebut dengan polaritas sebagaimana yang ada di gambar 4.104 ini. Jadi polaritasnya terbalik atau berbalikan dengan VCC. Nah, VCC kan masuknya di sini dulu. Tetapi tegangan VL-nya, tegangan yang terinduksi, tegangan pada koilnya atau tegangan VL-nya itu polaritasnya berkebalikan. Polaritasnya berkebalikan. Jadi plusnya ada di bawah, minusnya ada di atas. Nah, pada saat kondisi dari on ke off ini yang saya kasih merah ini, kondisi dari on ke off, maka tercipta tegangan induktif. Tegangan induktif, tegangan pada koil, plus minus. Polaritasnya Anda lihat, which will appear directly across the output of transistor, di mana tegangan VL ini nantinya akan muncul pada transistor, terutama VCE-nya, kaki kolektor dan emitornya. Jadi makanya di sini VCE sama dengan atau ekuivalen dengan VL. Perlu diingat polaritas positifnya ada di sini, jadi plusnya ada di sini ya di kaki kolektor, minusnya ada di ground. Jadi VCE sama dengan tegangan koil, tegangan koil. Jadi seperti itu. The change are likely that its magnitude will exceed the maximum rating of transistor. Jadi peluangnya itu di sini memungkinkan bahwasannya magnitud tegangan yang dihasilkan oleh koil yaitu VL itu melebihi nilai tegangan maksimum VCE-nya transistor. Jadi VL nanti di sini ya, VL itu akan lebih besar dari VCE maksimumnya. Nah, seperti ini. Kalau saya tuliskan di persamaan seperti ini. VL yang dihasilkan oleh koil itu lebih besar dari tegangan VCE maksimum. And the semiconductor device will be permanently damaged. Dan transistornya akan rusak secara permanen. Dalam hal ini, transistornya rusak dengan kondisi ini. Karena VCE max-nya dalam transistor itu tidak boleh terlewati ya nilainya ya. Sedangkan dalam kondisi sekarang ini VL-nya lebih besar dari VCE max sehingga transistornya nanti akan rusak secara permanen. The voltage across the coil will not remain at its highest switching level, but will oscillate as shown until its level drop to zero as the system settle down. Jadi tegangan yang ada pada koil itu tidak tetap pada nilai tertingginya. Jadi tidak sama dengan VL terus. Tegangan yang ada pada koil itu tidak terus-menerus sama dengan VL. Tetapi tegangan VL ini akan berosilasi sampai turun menjadi 0. Jadi anggap saja di sini tegangan tertinggi dari VL ya. Maka seiring dengan waktu tegangan VL ini lama-kelamaan akan turun berosilasi sampai ke 0.
Nah, karena rangkaian yang kita gunakan itu off atau settle down di situ off. Jadi seperti itu ya, tegangan yang tersimpan pada koil ini lama-lama akan habis sampai ke nol. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang ada pada gambar sebelah kanan ini ya. Jadi seperti ini. Ini at turn off, pada saat off, maka akan muncul tegangan spike yang besar dan lama kelamaan akan berosilasi dan sama dengan nol di sini. Nah, sama dengan nol. Kita lanjutkan. This destructive action can be subdued by placing a diode across the coil as shown in figure 4.104b. Jadi tindakan yang merusak ini tadi ya, tindakan atau efek yang merusak transistor ini tadi dapat kita atasi dengan meletakkan atau memasang dioda pada koil seperti halnya di gambar 4.104b ini. Jadi diodanya seperti ini, terpasang reverse dengan VCC ya, terpasang reverse dengan VCC. Reverse dengan VCC, reverse dengan VCC. During the on state of the transistor, the diode is back bias. Nah, ini pada saat transistornya on, diodanya reverse bias. Back bias ini boleh saya artikan reverse. It sits like an open circuit and doesn't affect a thing. Jadi pada saat reverse bias, diodanya dalam kondisi open circuit. Jadi dalam kondisi open circuit dan tidak mempengaruhi apa-apa dalam rangkaian. However, when the transistor turns off, the voltage across the coil will reverse and will forward bias the diode. Tetapi pada saat transistornya off, tegangan yang ada pada koil akan reverse dan akan memforwardkan dioda. Jadi pada saat transistor ini off ya, pada saat off ini yang jadi masalah atau yang jadi pembahasan di sini adalah pada saat transistornya off. Dari kondisi on menjadi off itu yang menjadi masalah nanti atau menjadi pembahasan. Pada saat transistor ini off, maka polaritas dari koil ini langsung berbalik atau reverse. Awalnya plusnya di atas, minusnya di bawah. Pada saat transistornya off, maka polaritas dari koil ini akan berbalik menjadi seperti yang biru ini. Plusnya di bawah, minusnya yang di atas. Nah, dalam kondisi ini maka diodanya akan forward. Dalam kondisi ini diodanya akan forward. Saya tulis F, forward. Placing the diode in its on state. Nah, diodanya dalam kondisi on. Nah, seperti itu. Nah, disinilah peran penting dari dioda. Nah, pada saat kondisi transistornya off, dari on ke off, disinilah peran penting dari dioda. The current through the inductor established during on state of the transistor can then continue to flow through the diode. Jadi arus yang mengalir pada induktor pada saat kondisi transistornya on itu ya, yang dihasilkan pada saat kondisi transistornya on dapat terus mengalir pada dioda. Jadi seperti itu. Ini dalam kondisi transistornya off. Jadi dalam kondisi on kan arusnya mengalir pada koil ya. Nah, pada saat off, arus sisanya akan mengalir pada dioda. Tujuannya eliminating the severe change in current level. Dia tujuannya adalah untuk mengurangi perubahan yang parah ya. Severe di sini perubahan yang parah, perubahan arus yang
parah atau perubahan arus yang secara tiba-tiba atau parah di sini ya. Jadi langsung berubah dari 1 ke 0 gitu. Jadi seperti itu untuk mengurangi perubahan arus yang secara tiba-tiba dari 1 ke 0. Because the inductive current is switched to the diode almost instantaneously after the off state is established. Jadi dikarenakan arus induktif ini yang biru ini, arus induktif ini dipindahkan ya, dialihkan pada dioda dengan seketika setelah transistornya off. Jadi arusnya ini dengan cepat atau dengan seketika dialihkan pada dioda pada saat transistornya off. The diode must have a current rating to match the current through the inductor and transistor when in the on state. Jadi maka diodanya harus memiliki karakteristik arus atau spesifikasi arus yang sama dengan arus pada induktor dan transistor saat kondisi on, saat kondisi hidup. Anggap saja arusnya 100 mA. Nah, diodanya harus minimal memiliki arus atau spesifikasi arus 100 mA. Jadi seperti itu. Jangan sampai kurang karena nanti akan merusak diodanya itu sendiri. Ya mungkin kalau 100 mA pakai dioda 4007 itu masih nggak ada masalah, atau 4002 juga nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi yang menghandle arus induktif ini adalah dioda. Nah, maka spesifikasi arus dari dioda yang digunakan itu minimal sama dengan arus yang mengalir pada saat relay dan transistornya dalam kondisi on. Di sini diistilahkan induktor ya, atau koilnya relay dan transistor pada saat kondisi on. Eventually, because of the resistive element in the loop, including the resistance of the coil winding and the diode, jadi akhirnya dikarenakan elemen resistif pada loop ini ya, elemen resistif pada loop ini yaitu termasuk nilai resistansi dari koil ya. Jadi di koil ini ada nilai resistansinya dan juga nilai resistansi pada dioda. Oke, the high frequency quickly oscillating variation in voltage level across the coil will decay to zero and the system will settle down. Jadi tegangan VL ini yang memiliki frekuensi tinggi, lama-kelamaan akan menjadi nol, akan turun menjadi nol, dan sistem driver relay ini akan off. Jadi seperti itu. Kenapa tegangan VL ini menjadi off? Karena di situ terdapat elemen resistif yang ada di dalam koil dan elemen resistif yang terdapat di dalam dioda. Jadi seperti itu. Seperti halnya yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini ya. Pertama, tegangannya tinggi dan dia berosilasi, lama-kelamaan tegangan VL ini menjadi nol. Nah, di sumbu Y-nya adalah VL ya. Maka di sini adalah tegangan VL lama-kelamaan menjadi nol. Jadi seperti itu. Nah, itulah aplikasi transistor sebagai driver relay. Oke. Aplikasi transistor sebagai driver relay. Tujuan utamanya adalah nanti agar transistornya tidak mudah rusak.
Ya, agar transistornya tidak mudah rusak, maka kita kasih dioda di situ. Nah, diodanya terpasang reverse dengan VCC. Ya, Anda coba sendiri. Nanti umpamanya Anda penasaran, saya ingin mencoba driver relay tanpa menggunakan dioda. Anda coba. Anda on off di basis Anda kasih sinyal on off beberapa kali. Nah, apakah proses on off itu masih bisa berlangsung? Jadi seperti itu. Berlangsung berapa kali? Nah, dan Anda bandingkan nanti hasilnya dengan memberikan dioda yang terpasang paralel dengan koil. Seperti apa hasilnya? Anda kasih sinyal input on off berkali-kali. Nah, Anda coba. Menurut pengalaman saya pada saat saya tidak memberikan dioda di situ yang terpasang paralel dengan koil atau dengan maka transistor tersebut akan rusak dengan cuma memberikan sinyal on off cuma beberapa kali. Mungkin 5 sampai 10 atau bahkan tidak sampai 5 kali transistor tersebut akan rusak. Tergantung VCE max-nya berapa. Nah, pada saat saya memberikan dioda yang terpasang paralel dengan relay atau coil, maka transistor tersebut akan bisa bekerja terus-menerus, lebih awet, lebih bagus. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita bahas aplikasi transistor pada light control. Light control akan kita bahas pada video setelah ini.